Ibu lihat ini semuanya tidak semangat dalam menjawab salam Ibu. Karena kalian tidak semangat, bagaimana kalau hari ini kita tidak usah lanjut materi saja, kita ulangan saja, bagaimana? Lanjut materi, Bu. Kalau begitu, karena Ibu masih berbaik hati, jadi Ibu ulang salamnya, kemudian kalian harus menjawab dengan semangat, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lain kali kalau menjawab salam itu harus semangat, oke? Karena kalau misalnya awalnya kita semangat, nanti ketika kalian menerima materi dari Ibu, kalian akan semangat, jadi materinya mudah dipelajari, mudah dipahami, dan kalian dapat mengerti apa-apa yang akan Ibu jelaskan. Baik, sebelum memulai materi, saya persilahkan kepada yang pekan lalu, siapa yang Ibu suruh untuk memimpin temannya berdoa? Anggia. Jadi untuk hari ini saya persilahkan Miftahul Heria untuk memimpin temannya berdoa. Silahkan, Nak. Kawan-kawanku, marilah kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sambil Ibu absen, silahkan kalian keluarkan semua buku-buku yang berkaitan dengan materi hari ini, dan semua yang tidak ada sangkutannya dengan mata pelajaran Ibu silahkan disingkirkan ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi kalian dalam menerima materi. Anggia Fakila, Hadir, Bu. Imra Samdar, Hadir, Bu. Miftahul Heria, Hadir, Bu. Naswa Salfa Syakila. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini semua hadir ya. Ya. Ibu ingin bertanya pada kalian semua, di sini waktu mau ke sekolah semuanya sarapan atau tidak? Senang. Nah, ada sarapan dan ada yang tidak. Nandaku, bagi yang tidak sarapan itu alangkah baiknya untuk membiasakan diri untuk sarapan, karena sarapan sangat penting bagi kita seorang pelajar untuk menuntut ilmu. Nah, kembali lagi, bagi yang sarapan tadi itu makanan yang kalian makan seperti nasi, roti, ataupun telur dan ayam, semua yang kalian makan itu akan dicerna oleh tubuh. Ibu ingin mereview pengetahuan kalian, apakah kalian masih mengingat tentang materi yang kalian dapat di kelas 11 tentang sistem pencernaan. Nah, kan di situ ada dua proses pencernaan makanan yang terjadi, yaitu mekanik dan kimiawi. Nah, baik, kimiawi. Nah, Ibu ingin bertanya, apa sih yang membantu proses pencernaan secara kimiawi? Enzim. Nah, bagus. Semuanya ingat ya, enzim. Jadi, khusus hari ini, mana spidol Ibu? Jadi, khusus hari ini kita akan membahas tentang enzim. Enzim. Nah, enzim. Nah, hari ini itu materinya itu metabolisme. Nah, ada 3 pokok materi atau materi esensial pada metabolisme, yaitu enzim, katabolisme, dan anabolisme. Jadi, untuk hari ini, terkhusus hari ini, kita akan mempelajari semua yang menyangkut tentang enzim. Adapun di sini tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu Ibu harap semuanya di sini akan memahami dan dapat menjelaskan apa itu komponen-komponen enzim, sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, dan apa saja faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu sendiri. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan menjelaskan bagaimana mekanisme pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini Ibu akan terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan semua materinya. Kemudian setelah Ibu menjelaskan, saya persilahkan kepada nandaku yang ingin bertanya atau ada yang kurang dipahami dari penjelasan Ibu. Kemudian setelah itu silahkan duduk
dengan teman kelompoknya. Nah, di sini sudah ada pembagian kelompoknya atau belum? Belum. Belum. Jadi mau bagi sendiri kelompoknya atau ibu yang bagi? Sendiri. Nah, jadi satu kelompok nanti 2 orang ya, silakan bagi sendiri. Nah, nanti setelah itu kumpul bersama teman kelompoknya, kemudian berdiskusi tentang materi apa saja, tentang materi-materi yang ibu sampaikan tadi. Setelah itu nanti ibu akan menunjuk perwakilan secara random untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-temannya. Ingat ya, secara random. Jadi nanti temannya yang berdiri di depan itu akan mempengaruhi poin penilaian dari kelompok tersebut. Baik. Nah, semuanya paham tentang mekanisme pembelajaran yang akan kita lalui hari ini? Paham. Baik, ibu akan menjelaskan materi pertama, yaitu enzim. Nah, apa sih itu enzim? Adalah suatu protein yang berfungsi untuk membantu mempercepat proses reaksi kimia yang terjadi. Tetapi enzim ini tidak ikut bereaksi. Artinya ketika dia membantu mempercepat reaksi kimia itu, dia tidak ikut bereaksi pada reaksi kimia yang terjadi. Nah, untuk lebih memahaminya, ibu akan memberikan contoh. Seperti pada saat kalian membuat kopi. Nah, pada saat kalian membuat kopi itu, kalian akan mencampurkan air panas, bubuk kopi, dan gula. Nah, untuk mempercepat terjadinya pencampuran dari semua partikel yang ada dalam gelas tersebut, kalian akan menggunakan sendok. Nah, bandingkan ketika kalian tidak menggunakan sendok dan menggunakan sendok, mana yang lebih cepat bereaksi? Menggunakan sendok atau tidak? Sendok. Bagus. Nah, di sini sendok itu berperan seperti enzim. Dia mempercepat terjadinya reaksi kimia, tetapi tidak ikut bereaksi. Apakah sendok ini ikut larut dalam air panas tersebut? Larut. Larut atau tidak? Tidak. Nah, jangan sampai terkecoh ya. Tidak. Jadi di sini enzim bertindak sebagai katalisator, membantu untuk mempercepat reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Ingat ya, enzim itu? Ingat? Ingat? Nah, selanjutnya adalah komponen-komponen enzim. Nah, komponen-komponen enzim itu secara menyeluruh itu ada yang dinamakan holoenzim, disebut dengan holoenzim. Holoenzim atau enzim. Nah, kemudian dalam holoenzim ini ada yang dinamakan dengan apoenzim dan kofaktor. Sampai sini paham? Paham. Nah, jadi satu kesatuan dari enzim itu disebut dengan holoenzim. Nah, kemudian pada holoenzim ini ada yang dinamakan apoenzim yaitu bagian yang terdiri dari protein, dan ada kofaktor atau bagian non protein pada holoenzim. Kemudian di sini kofaktor ada yang dinamakan dengan gugus prostetik. Dan koenzim. Nah, untuk mempermudah kalian mengingat bagaimana itu komponen-komponen enzim, ibu punya cara untuk mempermudah kalian mengingatnya seperti ini. Apoenzim kan tadi ibu jelaskan bahwa itu adalah protein. Ingat protein ya, apoenzim. Jadi, kalau misalnya ada yang tanya, apa sih komponen-komponen dari enzim tersebut? Kalian tinggal jawab AP dan KPK. AP dan KPK. AP dan KPK. Nah, AP ini kita ambil dari ini, apoenzim, kemudian P, protein.
kemudian K-nya itu kofaktor. Ini kita ambil prostetiknya menjadi, dan ini koenzim. Jadi KPK kofaktor itu adalah prostetik dan koenzim. Nah, kofaktor ini berfungsi untuk mempercepat atau meningkatkan cara kerja enzim. Nah, contohnya itu ion klor dan kalsium. Nah, kemudian koenzim. Koenzim ini sering juga disebut dengan substrat kedua atau kosubstrat. Nah, ini berfungsi untuk memindahkan zat kimia lain, zat kimia dari enzim satu ke enzim yang lain. Contohnya itu molekul-molekul kecil, terutama H+. Jadi, dia ini memindahkan ion-ion kecil itu dari satu enzim ke enzim yang lain. Contoh dari koenzim adalah vitamin B, NAD, dan FAD. Nah, sampai sini paham? Paham. Nah, selanjutnya sifat-sifat enzim. Nah, semuanya tolong dicatat, diperhatikan ya, karena nanti kalau diskusi apa yang akan kalian bahas kalau tidak memperhatikan ibu dalam menjelaskan materi ini. Semuanya perhatikan, oke? Oke. Nah, selanjutnya sifat-sifat enzim. Yang pertama yaitu biokatalisator. Nah, kenapa ini enzim disebut dengan biokatalisator? Karena enzim ini seperti yang ibu jelaskan tadi, bahwa enzim itu membantu mempercepat reaksi kimia, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Nah, kemudian ada sifat yang kedua yaitu termolabil. Artinya ini enzim sensitif terhadap suhu. Nah, dia akan bekerja secara optimum pada saat dia juga berada pada suhu yang optimum. Artinya ketika dia berada pada suhu optimum, dia bekerja sesuai, dia akan menjalankan fungsinya secara maksimal. Nah, suhu optimum dari enzim ini yaitu 37 derajat Celcius. Begini, semakin tinggi suhu pada enzim, maka semakin tinggi pula untuk mempercepat kecepatan reaksi enzim tersebut. Tetapi ini memiliki batas suhu optimum yaitu 37 derajat Celcius. Jadi berapa suhu optimum dari enzim? Berapa? 30 juta. 37. Ini kalian sering bercanda ya, 37 derajat Celcius. Makanya kalau ibu bilang perhatikan, ya perhatikan. 37 derajat Celcius. Jadi berapa suhu optimumnya? 37 derajat Celcius. Nah, perhatikan ya baik-baik, karena nanti kalian akan berdiskusi tentang materi yang ibu jelaskan ini. Ke sifat-sifat selanjutnya yaitu enzim ini bekerja secara bolak-balik. Secara bolak-balik, artinya dia dapat membantu memecah molekul-molekul suatu senyawa menjadi lebih kecil, dan enzim juga membantu untuk menyusun molekul-molekul kecil itu menjadi molekul-molekul yang lebih kompleks. Nah, enzim juga itu diperlukan hanya sedikit dalam tubuh. Diperlukan dalam jumlah sedikit, artinya enzim ini dapat bekerja secara berkali-kali apabila enzim tersebut tidak rusak. Nah, sampai di sini paham? Paham. Sifat enzim selanjutnya yaitu spesifik. Artinya dia akan berpasangan dengan
pasangannya sendiri. Dia tidak akan mencari pasangan yang lain. Dia itu tidak akan berikatan ketika dia tidak bertemu dengan pasangannya. Oke? Nah, kita mengambil contoh apabila kita makan. Nah, kan tadi ada yang makan ada yang makan telur. Nah, ada yang makan nasi. Nah, susu. Nah, di situ kan ada roti. Ya, baik. Protein. Nah, protein itu akan dicerna oleh suatu enzim. Nah, enzim yang bertugas untuk memecah itu protein yaitu protease. Jadi, walaupun dia bertemu dengan suatu substrat, apabila dia bukan pasangannya, maka dia tidak akan berikatan. Nah, ini juga menjadi dasar bagi penamaan enzim. Enzim akan diberi nama sesuai dengan substratnya. Misalnya, amilum. Nah, ini enzim yang bertugas untuk memecah amilum menjadi pati yaitu amilase. Nah, kalau selulase intinya ini mudah sekali ya. Kalau misalnya dia ingin memecah lipid, maka tinggal tambah ase di belakangnya, lipase. Kalau dia memecah maltosa, berarti dia maltase. Selulase, selulosa, laktosa, laktase. Mengerti? Tinggal ditambah ase di belakangnya. Mengerti. Jadi kalau misalnya amilum, apa itu enzimnya amilum? Anggi apa Kila? Apa? Nah, ini contohnya kalau tidak memperhatikan. Sekali lagi Ibu bilang kalau misalnya amilase berarti dia amilum. Jadi kalau misalnya lipase berarti lipid. Tinggal ditambah ase untuk mengetahui enzim dari substrat tersebut. Jadi kalau misalnya amilum, apa itu amilum tadi? Amilase. Lebih keras lagi, apa itu? Amilase. Mengerti sifat-sifat enzim? Mengerti. Nah, kalian jangan asal-asal mengerti. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami nanti, silakan bertanya, oke? Selanjutnya yaitu cara kerja enzim. Nah, ada dua cara kerja enzim, yaitu lock and key dan induksi. Nah, cara kerja enzim lock and key ini, misalnya, Ibu kasih contoh. Sini ya, lock and key. Misalnya sisi aktif enzim itu begini bentuknya. Nah, kemudian datanglah substratnya, maka substratnya itu akan membentuk ini. Substratnya itu berbentuk Nah, ini teori gembok kayak ini, maksud saya lock and key ini, gembok kunci. Ini kalau diperhatikan ini bentuknya seperti gembok dan kunci. Jadi ini akan berikatan dengan pasangan. Menurut dari teori lock and key ini atau gembok kunci ini, bahwa enzim memiliki bentuk tertentu yang sesuai dengan satu jenis substrat saja. Jadi dia tidak asal sembarang berikatan dengan substrat. Masih ingat dengan sifat-sifat enzim yang spesifik, bekerja secara spesifik? Masih. Nah, kemudian setelah lock and key ada namanya teori induksi. Nah, berbeda dengan teori lock and key, bahwa enzim atau sisi aktif enzim itu bersifat fleksibel. Artinya dia dapat menyesuaikan bentuknya sesuai dengan substratnya, sehingga dia dapat berikatan. Misalnya, ketika sisi aktif enzim berbentuk begini, kemudian ada substrat yang ingin berikatan berbentuk begini, maka kalau misalnya begini, dia tidak akan berikatan karena tidak sesuai dengan bentuknya. Jadi sisi aktif ini fleksibel, dia akan menyesuaikan bentuknya
berikatan. Dia akan menyesuaikan bentuknya sesuai dengan substratnya sehingga dia akan berikatan. Nah, itulah dua cara kerja enzim, yaitu lock and key dan induksi. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi enzim itu sendiri, yaitu ada suhu. Suhu seperti yang tadi Ibu singgung bahwa ini suhu enzim memiliki suhu optimum. Masih ingat berapa suhu optimumnya enzim? Ingat. Berapa beda? 37 Celcius. Ini Anggi perhatikan ya, bukan 30 tetapi 37. Berapa Anggi? 30 derajat Celcius. Bukan 37, Nak. 37. Berapa? 37. 37 ya. Ingat 37 derajat Celcius itu adalah suhu optimum untuk enzim bekerja menjalankan fungsinya secara maksimal. Yang kedua adalah pH. Nah, ada beberapa enzim yang bekerja pada pH netral, ada yang bekerja pada pH asam, ada juga yang bekerja pada pH basa. Seperti contohnya enzim petialin, dia bekerja pada pH netral atau pH 7. Kemudian enzim tripsin, dia bekerja pada kalau tidak salah dia bekerja pada pH basa atau pH 8. Kemudian ada pepsin yang bekerja pada pH asam atau pH 2 sampai pH 6. Selanjutnya itu konsentrasi enzim. Nah, jadi ini konsentrasi enzim mempengaruhi kerja enzim. Jadi semakin banyak ini konsentrasi enzim, maka semakin mempercepat pula kerja dari enzim tersebut. Jadi ini adalah grafik apabila konsentrasi enzim itu, kemudian ini kecepatan di sini konsentrasi enzim. Nah, ini akan berbanding lurus dengan kecepatan laju reaksi dari enzim tersebut. Kemudian ada yang dinamakan dengan aktivator. Nah, aktivator artinya dia ini membantu mempercepat terjadinya reaksi dari enzim tersebut. Kemudian ada yang dinamakan inhibitor. Nah, di sini atau zat penghambat ada dua, yaitu kompetitif dan non kompetitif. Nah, inhibitor yang bersifat kompetitif itu berarti dia bersaing dengan substratnya untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Nah, jadi dia bersaing dengan substratnya agar siapa cepat dia dapat kalau kompetitif. Kemudian non kompetitif. Ini sangat berbahaya karena dia walaupun bukan pada sisi aktifnya enzim, dia tetap akan berikatan pada enzim. Maka ketika dia berikatan, bentuk sisi aktif enzim itu akan terpengaruh, akan berubah bentuk sehingga substratnya tidak dapat berikatan dengan enzim. Nah, untuk hari ini itu komponen, sifat, cara kerja, dan faktor yang mempengaruhi enzim itu semuanya sudah Ibu jelaskan. Jadi saya persilahkan untuk Anandaku, apabila ada materi yang tidak dipahami atau kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan tentang enzim baik di luar materi ini yang jelas berkaitan dengan enzim, silahkan untuk mengangkat tangannya. Ya, saya persilahkan Indra untuk bertanya. Apa kelainan yang dapat disebabkan oleh enzim, Bu? Baik, pertanyaan yang bagus dari Imra ya, tepuk tangan semuanya dulu. Nah, Ibu akan menjawab apa kelainan yang dapat disebabkan oleh enzim. Nah, sebenarnya ini pertanyaannya Imra
Indra, ini terlalu jauh ya untuk materi yang telah Ibu jelaskan. Tetapi Ibu akan mencoba menjawabnya tentang kelainan enzim, tentang kelainan yang dapat disebabkan oleh enzim. Yaitu pertama, ada beberapa, tapi Ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu ada yang dinamakan penyakit Fabry. Nah, bagi kalian yang suka menonton drama Korea yang bergenre rumah sakit itu, yang bergenre kesehatan, ada yang dinamakan dengan Dr. John, drama Dr. John. Nah, di situ salah satu pemerannya atau yang berperan sebagai tahanan di situ, dia itu memiliki gejala tangannya dan kakinya itu terasa perih dan terbakar. Kemudian dia juga mengalami masalah dalam pencernaannya, yaitu mual, diare, dan muncul bintik-bintik warna merah gelap di kulitnya. Itu adalah tanda-tanda dari atau gejala-gejala yang dari penyakit Fabry. Ini disebabkan karena adanya kelainan pada gen GLA. Nah, yang akan mengarah pada defisiensi galaktosida. Jadi, defisiensi galaktosida ini akan menyebabkan terjadinya kekurangan enzim sehingga dia akan sehingga lemak itu akan berkumpul dan tertimbun dan menyebabkan penyakit Fabry ini. Nah, meskipun perkembangan dari penyakit Fabry ini lambat, tetapi ini harus diwaspadai karena ini dapat mempengaruhi atau merusak kerja jantung dan pembuluh darah sehingga meningkatkan resiko terjadinya stroke atau stroke atau serangan jantung. Nah, bagaimana Indra? Masih ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nah, seperti yang Ibu jelaskan, sekarang duduk bersama teman kelompoknya, lebih mendekat kepada teman kelompoknya. Nah, silakan diskusi tentang materi yang tadi Ibu jelaskan. Ibu kasih waktu 15 menit, oke? Siap, Bu. Oke, silakan diskusi dengan teman kelompoknya. Baik, waktunya sudah habis ya? Nah, Iya, Bu. semuanya sudah selesai diskusi? Iya, Bu. Sudah selesai Oke. semua. Jadi yang pertama itu saya akan tunjuk untuk Miftahul Her ya di kelompok 1, kemudian kelompok 2 saya akan tunjuk Anggia Fakila untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 dulu, Miftahul Her ya, maju. Nah, aplaus untuk temannya Miftahul Her ya. Nah, silakan duduk nak. Kawan, Gi. Selanjutnya Anggia Fakila. Nah, aplaus lagi ya. Silakan duduk. Nah, itu adalah hasil dari diskusi kalian ya. Tapi Ibu harap pada pertemuan yang akan datang kalian itu lebih memperhatikan ketika Ibu menjelaskan, karena ada beberapa poin yang tidak kalian sebutkan seperti sifat-sifat enzim. Ada beberapa yang kalian lupa sebutkan. Jadi kalau pertemuan selanjutnya Ibu harap kalian lebih memperhatikan lagi apa yang telah Ibu jelaskan, sehingga materi-materi ini tidak akan kalian lupa begitu. Selanjutnya karena sudah saya akan mempersilahkan satu orang untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari ini. Saya persilahkan Naswa Salfa Syakila. Silakan. Tidak usah bawa buku. Pertanyaannya? Nah, silakan. Ya, silakan melihat ke teman-temannya, Naswa. Ya, jelaskan. Simpulkan apa yang kamu dapat.
tidak usah ketawa ya. Oke, cukup. Aplaus dulu untuk temannya, Naswa. Silakan duduk. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah membahas apa itu enzim, apa itu komponen enzim, kemudian sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Jadi Ibu harap setelah pertemuan ini kalian menjadi lebih paham tentang apa-apa saja yang berkaitan dengan enzim. Ibu memberikan sedikit penguatannya. Jadi enzim itu merupakan suatu zat berprotein yang membantu untuk mempercepat terjadinya reaksi kimia, tetapi tidak ikut bereaksi. Kemudian ada beberapa sifat-sifat enzim seperti biokatalisator, termolabil. Enzimnya itu bekerja bolak-balik. Enzim itu hanya diperlukan jumlah sedikit dalam tubuh dan bekerja secara spesifik. Kemudian ada dua cara kerja enzim, yaitu lock and key dan teori induksi. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi enzim ada suhu, pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, aktivator, dan inhibitor. Baik, untuk pertemuan pekan depan, Ibu harap semuanya ketika masuk dalam ruangan ini, semuanya telah mencari referensi tentang materi tentang katabolisme. Oke? Ya, baik Bu. Nah, untuk tugasnya silahkan rangkum semua materi yang Ibu ajarkan. Kemudian sebelum Ibu masuk ke dalam kelas ini, semua bukunya sudah dikumpulkan di meja Ibu. Bagi yang terlambat, berarti tidak ada nilainya pada tugas enzim. Kemudian Ibu berterima kasih kepada kalian atas partisipasi untuk mengikuti kelas Ibu hari ini. Semoga berkah ilmunya dan dapat bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Salim dulu. Ini jangan selalu senyum-senyum ya. Ini perhatikan. Lebih aktif lagi Maya ya. Yeah.